Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chelsea Aryan Asila dengan NIM 24083000019 dari kelas 2A akan mempresentasikan tentang RPL untuk tugas UTS. Yang pertama kita mengangkat tema ini dari barbershop. Ada sedikit profil singkatnya, yaitu foto rambut cukur lanang ini berada di Jalan Marganlori, Kota Malang. Pada tempat pemotongan tersebut mengutamakan kecepatan pemotongan, kerapian dalam mencukur, kenyamanan customer, dan kepuasan customer. Selanjutnya, tempat pemotongan tersebut ini menawarkan layanan untuk pencukuran saja. Untuk krimbat dan pencucian rambut belum ada. Terus pendekatan personal dengan barber itu menjadi suatu keunggulan karena barber berinteraksi langsung dengan pelanggan. Lalu yang selanjutnya yaitu tantangan yang dihadapi. Yang pertama yaitu kurangnya lahan tempat. Kekurangan keterbatasan dari lahan ini itu menyebabkan pelanggan harus menunggu antrian di luar ruangan yang dapat mempengaruhi pengalaman mereka secara keseluruhan. Mungkin nanti barbershopnya diberi bintang 3 atau pokoknya penilaiannya kurang. Terus yang kedua, selain tempat antrian yang kurang luas, parkirnya juga kurang luas karena tempat barbershop yang berada di pinggir jalan itu mungkin membuat customer atau pelanggan merasa kesulitan. Lalu yang kedua yaitu kesulitan untuk akses booking. Untuk saat ini booking dilakukan secara manual ya. Jadi kayak pelanggan atau customer itu datang langsung ke tempatnya, bukan secara online, booking secara online. Dan ini berdampak bisa pemesanan ini bisa gagal karena mungkin banyaknya antrian dan pelanggan yang masih menunggu. Terus menurunkan efisiensi operasional juga karena harus ada interferensi manual atau laporan keluhan dari pengguna seperti lamanya antrian atau kurangnya tempat lahan tadi yang sudah saya jelaskan. Dan yang ketiga yaitu menimbulkan kesan negatif terhadap sistem secara keseluruhan, yaitu tadi mungkin pelanggan bisa menilai atau memberikan bintang jelek atau pokoknya bintang penilaian yang minus gitu. Saya Silviana Dewi Eka Wulandari dengan NIM 24083000009 akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu solusi yang ditawarkan. Yang pertama, booking untuk melalui website atau aplikasi untuk menerapkan sistem antrian otomatis agar pengguna tidak berebut akses. Dan yang kedua, proses transaksi dapat melalui online atau offline yang bisa menyederhanakan tampilan antarmuka pengguna agar lebih mudah digunakan dan menambahkan fitur notifikasi untuk memberitahu jika sistem sedang sibuk atau jadwal sudah penuh. Untuk pemaparan SWOT, yang pertama internal kekuatan atau strengths. Yang pertama bisa semua model rambut pria, kualitas layanan dan kenyamanan yang baik. Yang kedua layanan banyak pelanggan. Dan yang ketiga, proses potong rambut yang tepat dan tergolong cepat. Untuk kelemahannya atau weakness, yang pertama keterbatasan ruang tunggu atau yang tergolong kecil. Yang kedua, kurangnya pemasaran atau promosi dan daya tarik. Yang ketiga, fasilitasnya yang pas-pasan. Dan yang keempat, kurangnya tempat untuk parkir. Dan yang kelima, tidak tersedianya wifi. Untuk eksternal peluang atau opportunities, yang pertama mengadopsi teknologi untuk memudahkan layanan pemesanan secara online. Yang kedua, penawaran layanan yang lebih lengkap seperti pijat kepala dan relasi. Yang ketiga, meningkatnya tren model rambut pria. Untuk ancaman atau threat, ketergantungan pada platform pemasaran digital, kenaikan harga layanan, tren yang cepat berubah, dan ketergantungan pada loyalitas pelanggan. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Pandu Rangga Sevalia dengan NIM 24. Di sini saya akan menjelaskan hardware yang dimana hardware ini dibutuhkan untuk pengembangan perangkat lunak. Yaitu yang pertama ada langganan internet IndiHome yang 100 Mbps dan itu sebulannya 300.000. Kemudian ada PC admin yang sekitaran harganya 3.500.000 di online marketplace. Kemudian ada hostingnya bisa sampai 110.000 ke atas per bulannya. Baik, saya Angga Dwi Prasetyo dengan NIM 24083000009
004. Sini saya akan menjelaskan tentang Unicast. Di sini hanya ada 2 orang saja, yaitu pelanggan dan admin. Ya, admin tersebut adalah tukang cukur sendiri ya. Pelanggan di sini pelanggan dapat mengakses website untuk registrasi atau login, lalu melihat layanan, terus booking, terus menunjukkan bukti bookingan dan pembayaran saja. Sedangkan admin memiliki hak penuh atas website tersebut. Jadi di sini admin bisa mengakses apa saja. Di sini ada DFD level 0. Sistem booking dan pembayaran dilakukan oleh pelanggan atau customer dan admin. Sini gunanya sistem booking dan pembayaran untuk notifikasi konfirmasi kepada pelanggan. Untuk admin itu digunakan untuk data pembayaran. Lalu DFD level 1. Mengelola data booking itu dapat diakses oleh pelanggan dan admin. Pelanggan gunanya untuk mengetahui jasa yang tersedia dan jadwal waktu yang diinginkan. Jika admin untuk konfirmasi booking. Input transaksi diakses oleh pelanggan dan juga admin. Pelanggan untuk melakukan pembayaran dan rincian biaya, sedangkan admin untuk konfirmasi pembayaran ke pelanggan. Baik, terima kasih.